Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Keterbatasan fisik tentu bukan menjadi halangan untuk berkarya. Hal ini dibuktikan oleh Niki Clara, pengusaha wanita yang memberdayakan kaum disabilitas untuk berkreasi dengan kain tenun. Lewat langkah ini, Niki yang juga penyandang disabilitas ingin mendorong para perempuan penyandang disabilitas untuk bisa percaya diri dan berdaya. Niki Clara berhasil membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan halangan untuk berkarya. Lewat salah satu usaha sosialnya, Tenun, atau usaha di bidang kreasi kain tenun yang ia dirikan, Niki mampu memberdayakan perempuan kaum disabilitas untuk berkarya. Sebelum terjun ke dunia usaha sosial, Niki sempat mencoba berbagai macam jenis pekerjaan, yakni guru les bahasa Inggris dan menjadi pegawai di perusahaan multinasional. Selain tenun, Niki juga memiliki usaha sosial lain, yakni berdaya bareng, kamuwir, dan menembus batas. Lewat langkahnya ini, Niki juga percaya bahwa tidak ada batasan bagi perempuan untuk berkarya dan mengembangkan diri. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana langkah Niki Clara memberdayakan kaum disabilitas ini, sekarang kita sudah bersama Mbak Niki nih, sang pelopor gerakan tersebut. Halo Mbak Niki, apa kabar? Hai, halo, selamat kabar semuanya. Oke. Sorry ini pakai handphone jadi mungkin agak mengecil mukaku. It's okay, semuanya keren banget. Mbak Niki kelihatan cantik banget nih Mbak Niki. Mungkin bisa diceritakan awal dari pembuatan tenun ini bagaimana sih Mbak Niki? Ya, jadi Tenun adalah salah satu social enterprise yang aku dirikan bersama dengan partner aku, Pratiwi Hamdana Am. Dan memang kita mempunyai misi yaitu memberdayakan wanita penenun dari 7 desa penenun yang kita bina. Dan juga kita mempekerjakan teman-teman disabilitas untuk mengkreasikan kembali kain tenun ini menjadi barang-barang jadi yang siap bisa dipakai. Contohnya kayak tas, kemudian notes, dan lainnya gitu. Jadi memang tenun ini adalah sebagai bentuk perwujudan dari kecintaan kami berdua terhadap kain Nusantara, khususnya tenun, dan bagaimana kami juga ikut memikirkan dan juga ikut berkontribusi bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas itu mampu berdaya dengan ketika diberikan kesempatan, dan salah satunya adalah menjadi partner dan juga menjadi tim di dalam tenun gitu. Oke, ada nggak kesulitan di awal bagaimana bisa mengajak teman-teman disabilitas dan juga tentunya meyakinkan konsumen terhadap produk dari hasil teman-teman ini, Mbak Niki? Oke, sebenarnya ekosistem terkait dengan mengajak teman-teman disabilitas itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi di awal itu kami bekerja sama dengan salah satu kementerian di mana teman-teman disabilitas ini sudah dilatih oleh salah satu kementerian ini khususnya menjahit. Tetapi ketika pelatihan itu kan pasti hilirnya ini yang sulit, yaitu bagaimana caranya teman-teman disabilitas ini mendapatkan pekerjaan dari apa yang sudah dilatih. Nah, di sini kita berpikir, wah ini tuh daya tampungnya untuk pekerjaan ini kurang. Akhirnya kita membuat bagaimana ya caranya penjahit-penjahit teman-teman disabilitas yang sudah tersertifikasi oleh salah satu kementerian ini kita ajak menjadi partner dan bekerja sama dengan kita gitu. Kesulitan yang pertama adalah sebenarnya bagaimana meyakinkan teman-teman disabilitas ini untuk mampu berinovasi gitu. Karena kalau misalnya kita kaitannya sama penjahit aja gitu ya, berarti kan mereka doing the workers-nya aja, tetapi di Tenun kami mengajak teman-teman disabilitas ini menjadi partner dan berinovasi juga di dalam produk gitu. Jadi kita mendampingi kalaupun nanti ke depannya ketika mereka tidak bisa bekerja lagi, mereka bisa membangun usaha sendiri, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah meyakinkan konsumen ketika memperkenalkan kain-kain tenun ini menjadi barang jadi adalah kita mengedukasi sebenarnya. Edukasi khususnya target kita itu adalah anak-anak muda karena saya dan partner saya itu suka traveling. Gimana caranya anak-anak yang suka traveling ini, teman-teman kita juga yang suka traveling ini mau menggunakan tas tenun itu ke luar negeri gitu. Makanya kenapa produk-produk utama tenun di awal itu adalah produk-produk tas yang bisa dipakai secara traveling gitu. Dan dari situlah kita mengedukasi nih bahwa ketika kita membeli satu produk tenun, ada banyak value yang di dalam satu produk tersebut. Bukan hanya wanita
penenun yang membuat kain tenunnya, tetapi juga teman-teman disabilitas yang mengerjakan kain tenun ini menjadi sebuah tas, kayak gitu. Oke, udah sampai kemana aja nih tenun ini didistribusikan? Tampaknya udah sampai ke luar negeri juga nih Mbak Niki. Iya, jadi kalau aku bisa mengatakan timeline-nya gitu ya, fase tenun itu 2019 itu tuh fase puncak kita gitu ya, di mana kita mengirimkan produk kita terpilih menjadi salah satu merchandise di bawah satu kementerian yang dibagikan di Jenewa dan New York kepada 250 negara tidak tetap PBB. Kemudian kita kirim juga ke Jepang, kita kirim juga ke Filipina, ke Australia. Tetapi all of us is trying to be surviving di masa pandemik 2020 sampai 2021. Tetapi kali ini sehabis ini saya lagi ada di luar negeri juga, tapi saya pulang akan berangkat bersama salah satu kementerian untuk mendapatkan penghargaan sebagai salah satu representatif dari negara Indonesia terkait dengan social enterprise dan berangkat ke Kambodia. Jadi aku selalu merasa bahwa from the small dream, yang pertama tuh nggak pernah kepikiran tenun bisa berjalan sejauh ini. Karena kepikiran kita adalah gimana kita bisa pakai kain tenun pas traveling, tapi juga kita mempekerjakan teman-teman disabilitas. Tapi apa yang sudah dibawa tenun, dibawa kepada aku, kepada teman disabilitas dan juga partner dan tim juga itu sudah sampai sejauh ini tuh udah seneng banget. Alhamdulillah, puji syukur banget. Jadi sekarang setiap ngelihat orang-orang ya itu tenun itu jadi satu kebanggaan sendiri dan kebanggaan juga bagi wanita-wanita penenun yang kita berdayakan dan juga teman-teman disabilitas yang kita ikut ajak kerjasama. Gitu. Congratulations dulu ya Mbak Niki ya atas penghargaan yang akan diterima ya nanti ya. Jadi respon konsumen terhadap tenun ini, tenun asli Indonesia ini seperti apa sih? Apakah mungkin it's something unique atau mungkin apa respon lain dari konsumen? Yang pertama adalah keheranan. Awalnya itu orang beli produk tenun itu, aku selalu merasa bahwa ketika kita menjual produk, kita bukan menjual produk berdasarkan cerita terkait dengan kasihan, gitu ya. Karena aku merasa ketika aku mau membuat produk tenun sebagai penyandang disabilitas sendiri, aku tidak mau dianggap sebagai kita ini sebagai sebuah objek dikasihani. Jadi ketika konsumen membeli produk tenun, mereka nggak pernah kebayang bahwa yang buat ini adalah teman-teman disabilitas gitu. Jadi mereka memang beli berdasarkan suka gitu. Nah ketika mereka beli, kemudian there is a story inside every box yang memang kita kirimkan bahwa proses dari pengerjaan satu produk ini tuh dikerjakan oleh wanita penenun, kemudian dikerjakan teman-teman disabilitas. Akhirnya, ternyata dibuat ya sama teman-teman disabilitas. Nah, di situ kita mengedukasi bahwa sebenarnya satu hal yang aku selalu katakan bahwa teman-teman disabilitas di Indonesia ini bisa berdaya ketika dipercaya. Jadi dari sini aku ingin membuktikan bahwa produk-produk teman-teman disabilitas itu oke kok. Pengerjaannya beneran quality controlnya kita perhatikan, bagaimana mereka juga berinovasi di dalam produk gitu. Jadi teman-teman disabilitas teman-teman disabilitas ini bukan menjadi objek yang dikasihani, tetapi subjek yang berdaya bersama untuk membentuk suatu produk gitu. Jadi nggak ada lagi cerita untuk nggak percaya diri ya untuk teman-teman disabilitas ini, harus percaya diri untuk berkarya. Ya Mbak Niki, target terdekat dari tenun ini apa saja? Yang satu yang pasti target terdekat ini kita surviving, we show ourselves again karena selama 2 tahun ini kita lesu banget gitu ya. 2019 our peak season, 2018 2019 itu our peak season, 2020 2021 itu lemah banget, tapi alhamdulillahnya kita masih bisa bekerja sama dengan seluruh tim dan partner. 2022 ini kita mulai merchandising dan sebagainya. The next phase adalah yang pasti kita akan merambah ke fashion. Ini bocoran banget nih ke berita satu karena selama ini kan kita ke daily use ya, maksudnya daily goods gitu. Jadi tas, notes, tapi kita mulai merambah ke daily wear juga karena ini salah satu bentuk keinginan juga dari partner dan juga para partner penjahit disabilitas, di mana pingin deh ke teman-teman disabilitas dibuatnya itu fashionnya oleh teman disabilitas sendiri dengan kepercayaan diri dan juga dipakai mungkin juga oleh teman-teman disabilitas. Jadi that's the next thing dari tenun, dan semoga nama tenun akan semakin
baik gitu ya, dan semakin dipercaya oleh konsumen, bukan hanya sebagai produk yang mempopulerkan kain Nusantara, tetapi sebagai produk yang memiliki value inklusivitas gitu. Amin, amin, kita doakan supaya tetap berkembang ya tenun ini dan semakin go international lagi. Nah, Mbak Niki mungkin bisa diceritakan sedikit nih, siapa saja sih yang memotivasi Anda gitu Mbak Niki pada saat memulai ini dan kemudian secara agresif ingin mengembangkan tenun ini Mbak Niki? Yang pertama sebenarnya terkait dengan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia, gitu ya. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia itu 25 juta jiwa dan itu sekitar 12,7%. Dan prevalensi terbesar itu ada di Sulawesi Selatan. Nah, aku sebagai seorang penyandang disabilitas ketemu sama partner, wah, apa yang bisa kita lakukan untuk jumlah penyandang disabilitas yang sebesar ini gitu. Aku percaya bahwa tenun itu hanya sebagian kecil yang membantu, tetapi yang satu aku selalu katakan adalah dari tenun kita bisa mengembangkan edukasi di mana seluruh stakeholder bisa ikut membangun. Makanya kenapa aku nggak cuma fokus di tenun, tetapi ada berdaya bareng juga yang fokus terhadap pengembangan kapasitas dan kapabilitas wanita dan penyandang disabilitas di Indonesia Timur. Nah, kemudian ditanya juga kenapa sih harus Indonesia Timur gitu? Karena aku asal dari Indonesia Timur, partnerku juga dari Indonesia Timur. This is the time for Eastern Indonesia to showing to others Indonesian people and also go to international bahwa we can gitu. Bukan berarti sebenarnya kapasitas Eastern Indonesia gitu jauh dari Western, tetapi ini adalah saatnya Indonesia Timur menunjukkan bahwa apa yang kita miliki dari orang-orangnya, dari culture-nya itu bisa dikenal oleh satu Indonesia bahkan go internasional. Jadi kalau menurut aku itu lebih ke arah eksternal yang mempengaruhi. Kita mengambil problem yang ada, kemudian kita cari nih solusinya tuh apa. Tentunya pasti didukung oleh seluruh stakeholder, baik partnerku, kemudian stakeholder yang pertama kali percaya dengan tenun, dan juga terutama orang-orang yang dari luar negeri, dari Jepang, dari Filipina, dari Australia yang mau bekerja sama dengan kami sebagai reseller dan retailer kita. Baik, tampaknya memang dukungan dari pemerintah sendiri ya terhadap bagaimana memberdayakan teman-teman disabilitas dan juga UKM ini sudah baik begitu. Tapi apalagi sih yang Anda harapkan gitu, dukungan dari pemerintah atau stakeholder lainnya untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada? Satu yang aku harapkan adalah ekosistem inklusivitas itu terbentuk. Gitu. Ekosistem inklusivitas itu apa yang dimaksud adalah bagaimana caranya mindset gitu ya, mindset terkait dengan masyarakat Indonesia terhadap pemahaman bahwa teman-teman disabilitas itu bukan lagi objek yang dikasihani, tetapi kita bisa berdaya jika dipercaya. Jadi bukan lagi orang ketika ada orang disabilitas bekerja tuh yang kayak wow, it's a hero gitu. Tapi memang teman-teman disabilitas ini ya diberikan kesempatan untuk bisa menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya. Dan itu adalah dibutuhkan adalah ekosistem yang inklusif, di mana proses inklusif dan dan kehidupan inklusif itu lagi berproses nih di Indonesia gitu. Baik. Aku nggak mau membandingkan dengan negara-negara lain yang sudah duluan ya, it's not apple to apple, tetapi aku merasa bahwa Indonesia one step ahead, di mana undang-undang terkait dengan penyandang disabilitas itu 2011, 2011, but look at now, we are here, di mana sudah ada peran pemerintah terkait dengan Komisi Nasional Disabilitas dan lain sebagainya gitu. Dan ini adalah saatnya kita menunjukkan bahwa Indonesia bisa menjadi negara yang inklusif gitu. Baik. Mbak Niki, semangat terus untuk memberdayakan teman-teman disabilitas dan tentunya sukses terus untuk mengembangkan tenunnya. Terima kasih telah bergabung bersama kami.